Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Firman Wanipin dalam channel YouTube dan TikTok Cilote Wanipin. Hari ini Bapak Ibu, saya bersama dengan pengurus Masjid Nahdlatul Islam yang beralamat di Jalan Bandar Belakang Tansi nomor 8, Kelurahan Belakang Tansi, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Di mana hari ini kita silaturahmi dengan para pengurus masjid dan kita kepengen bercerita terkait dengan sejarah Masjid Nahdlatul Islam. Konon menurut informasi yang kita dapatkan bahwa masjid ini termasuk salah satu masjid tertua di Kota Padang. Mungkin kita langsung kepada ahlinya, pada Pak Fauzan. Pak Fauzan, silakan Pak Fauzan. Saya Andri Septang, Wali Kota Padang, mengajak Bapak Ibu semua untuk memberikan komen ya buat channelnya Wanipin. Mudah-mudahan sukses sekali untuk Wanipin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, saya di Kelurahan Belakang Tansi ini lahir tahun 1967. Jadi yang mau saya terangkan itu hanya sebagian yang saya tahu. Dan masjid ini didirikan tahun 1886. Udah 100 tahun lebih. Jadi masa-masa kepengurusan yang mulai didirikan oleh Haji Murad itu masih keluarga dari Haji Khairil. Dan kedua itu tahun 1886. Setelah itu tahun 1902 dilanjutkan oleh kakek dari Haji Iqbal. Nah, itu namanya tuh kami lupa. Dan generasi ketiga itu Maitam, yang istilahnya orang nyebut Maitam Kompong. Nah, dan generasi keempat dilanjutkan oleh kemenakannya itu Metek Codot. Sampai generasi kelima itu Sultan Rajo Indah yang dipanggil Muncu Suman. Sampai berderet itu Bang Iqbal, Badrisa, Haji Khairil, dan Dinul Islam pada saat ini menjadi ketua pemimpin Masjid Nahdlatul Islam sampai pada hari ini. Itulah sejarah singkat yang kami ketahui, yang bentuk masjid yang pertama didirikan tahun 1886 seperti di foto ini. Itulah sejarah singkat yang saya ketahui dari keterangan-keterangan dari orang yang lebih tua daripada saya. Itulah informasi yang dapat saya temukan tadi pagi. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Melengkapi apa yang disampaikan oleh Bapak Fauzan tadi, tentu kami sebagai generasi penerus berterima kasih kepada para pendiri, pada para pengurus yang telah mendahului kita ya Pak Ujang, kawan-kawan semua. Maka kami hari ini merasakan betul bagaimana manfaat masjid ini beliau bangun dan kita lanjutkan. Ada yang menarik dari catatan sejarah yang kita dapat, Masjid Nahdlatul Islam Belakang Tansi ini adalah masjid tertua nomor 2 di Kota Padang. Ini tak bisa kita lupakan sebagai catatan sejarah dan juga tercatat kabarnya sebagai cagar budaya di Kota Padang. Dan ini juga dari tahun ke tahun selalu dibenahi oleh pengurus, dan yang penting bagi kami sebagai pewaris semua adalah menekankan kepada seluruh pemirsa Wanipin ini adalah masjid tertua nomor 2 di Kota Padang. Makanya pengurus selalu berbenah untuk memperbaiki bagaimana jamaah semakin khusyuk melakukan ibadah. Setelah itu juga kita berharap ini menjadi pusat kegiatan, tidak peribadatan saja, tapi pusat kehidupan bagi masyarakat luas, tentu di Belakang Tansi khususnya. Saya kira itu tambahan informasi tentang sejarah masjid. Makasih. Dun sana Abu Sadoyo, jangan lupa like, comment, and subscribe Cilote Wanipin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zukria. Saya pengurus masjid di Masjid Nahdlatul Islam. Sudah 3 periode.
mulai dari periode Pak Iqbal. Menyambung apa yang disampaikan oleh Saudara Fauzan dan Pak Zul tadi, di sinilah keunikan masjid kami, masjid tertua di Kota Padang. Bapak bisa lihat bahwasanya ada tonggak empat tonggak kami ini, Pak. Ini tidak sama besarnya. Inilah yang asli, tonggak yang asli dari masjid kita ini, Pak. Tonggak masjid kita ini, Pak, tidak pakai besi, Pak. Inilah keunggulan arsitek orang-orang tua kita dahulu. Tapi alhamdulillah ketika gempa tahun 2009 retak pun tidak tonggak ini, Pak. Beda dengan masjid-masjid lain. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, silakan datang ke masjid kami di Masjid Nahdlatul Islam. Buktikan sendiri, Pak. Nah, di masjid kami juga tidak memakai pembatas kayu lagi untuk pembatas antara wanita dan pria. Kami berusaha untuk se-efisien mungkin. Kami memakai seling. Jadi kita tinggal dorong aja, Pak. Dengan didorong ini selesai. Inilah keunggulan dari masjid kami, Pak. Kemudian Bapak Ibu di Kota Padang juga bisa lihat bahwasanya tempat berwudu kami ini terus kering. Dengan kemiringan yang kita buat, insya Allah tidak ada yang namanya basah di masjid ini, Pak. Di tempat berwudunya. Silakan Bapak Ibu lihat. Nah, kami nggak pakai sandal nih Bapak Ibu, kering. Ini kemiringannya berapa Pak Fauzan? Sekitar 15 sentian ya. 15 senti, jadi air ini nggak ada yang Sistem melengkung ya Pak. Nggak ada air yang tergenang. Yang saya nyampaikan itu melanjutkan dari informasi dari Pak Zukria, bahwa desain dari lantai ini itu adalah oleh Pak Darmansah RW kami, itu adalah Pak Ujang sendiri. Jadi kemiringan-kemiringan di sini bagaimana supaya lantai ini selalu kering. Jadi alhamdulillah kami untuk naik ke masjid itu tidak basah karena lantainya selalu kering. Itulah hasil pemikiran dari Pak Darmansah atau dipanggil Pak Ujang. Jemaah semuanya kami hormati, pemirsa One Ipin. Masjid ini memang seperti yang kita sampaikan tadi berdiri sudah sangat lama. Dilakukan beberapa tahapan renovasi. Didirikan pada tahun 1846. Renovasi pertama dilakukan tahun 1971. Dan renovasi kedua, lantai 2, pendirian lantai 2 dilakukan pada tahun 2016. Kemarin alhamdulillah dapat rezeki pula kita sumbangan jemaah melakukan renovasi tahap 3, yaitu pembangunan granit dinding masjid. Ini tahapan-tahapan yang dilakukan untuk memperbaiki masjid ini. Ada tiga tahapan. Teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe Cilote One Ipin, the best YouTuber in Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa One Ipin yang kami hormati, pengurus selalu melakukan terobosan dan inovasi, ya kan? Untuk kemakmuran masjid. Ini adalah inovasi menurut kami cukup cerdas yang dilakukan oleh pengurus. Kalaulah boleh kami mengatakan ini adalah inovasi satu-satunya lah di Sumatera Barat kalau tidak Indonesia. Di tempat lain tidak ada drive-thru di masjidnya. Bagi jamaah masjid, bagi kaum muslim yang tidak sempat masuk ke masjid, tidak waktu beribadah dan waktu sholat, bisa menyalurkan amaliyahnya di sini. Dan pada kota ini terbagi ke 8 kota. Pertama yatim piatu, remajah masjid, TPA dan majelis taklim, kongsi kematian, sosial kemanusiaan, operasional masjid dan pembangunan. Besar harapan kami kepada seluruh pemirsa One Ipin memberikan sebagian dari rezekinya bersedekah menuju surga di Masjid Nahdlatul Islam. Tidak itu saja inovasi yang dilakukan oleh pengurus beserta jamaah, kita juga membangun pos jaga masjid. Saya kira tidak berlebihan rasanya kami menyampaikan pos jaga ini, pos jaga yang bisa harapan kami menjadi model oleh berbagai masjid. Tidak saja ini berfungsi sebagai pos jaga biasa tentang keamanan, tapi kami juga menyediakan alat pemadam kebakaran yang bisa dipakai oleh warga di saat dibutuhkan. Tentu besar harapan kami warga yang memakai tentu ada prosedurnya. Setelah dipergunakan, tolong diisi kembali. Tidak itu saja, di bawah koordinasi pengurus yang kami percayakan kepada Pak Ujang, yang lebih katakan dengan Pak Darmansah, beliau juga melakukan terobosan terus. Sekarang juga kita punya radio handi talkie. Apa gunanya? Kebetulan kita berada pada kawasan zona merah jika terjadi bencana. Andaikan sinyal HP tidak bisa dipergunakan, ini sangat konkret, sangat mutakhir untuk bisa memberikan informasi kepada warga. Kami akan terus berinovasi membangun jamaah.
Lebih dari itu juga besar pada seluruh pemirsa, ada besar rencana kita akan memperbaiki kubah masjid. Kubah masjid, insya Allah jika ada rezeki dalam waktu dekat akan kita perbaiki. Dan tentu pada kesempatan ini kami juga menyampaikan maaf kami kepada seluruh jamaah jika tidak terlayani oleh pengurus waktu beribadah. Dan juga terima kasih kami kepada seluruh jamaah, kepada seluruh donatur yang telah memberikan sumbang pikirannya, rezekinya untuk pembangunan masjid kita ini. Tentu kami seluruh pengurus akan selalu tidak hanya akan membangun fisik masjid, tapi juga akan berikhtiar membangun masjid dari mental masyarakatnya. Insya Allah dalam waktu dekat pembangunan masjid akan kita lakukan. Terima kasih kami sampaikan kepada semua jamaah masjid, kepada seluruh pemirsa One Ipin. Kami selaku pengurus akan selalu terbuka tangan kami untuk menerima sumbangan bantuan untuk kemakmuran masjid kita, untuk kemakmuran masyarakat kita. Saya kira itu. Wastabiqul khairat. Mari kita berlomba-lomba dalam kebajikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.